Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang seluruh alur cerita film Rambo. Dari Rambo 1 sampai Rambo 5. Full tanpa jeda. Pada tahun 1982 kita diperlihatkan dengan seorang veteran perang Vietnam terbaik sepanjang masa. Yang bernama John Rambo. Kelahiran Arizona, Amerika Serikat. Di sini Rambo sedang menyusuri jalanan daerah untuk mencari rumah seperjuangannya dulu semasa menjadi militer. Kemudian Rambo bertemu dengan ibu-ibu di desa itu. Rambo pun menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Delmark Berry. Rambo juga sambil menunjukkan foto dan alamat lengkap Delmark. Namun sayang beribu sayang, si ibu menjelaskan jika Delmark Berry telah meninggal dunia akibat kanker yang dibawanya sewaktu pulang dari tugas di Vietnam. Rambo yang mendengar berita itu sangat syok dan tak percaya. Bagaimana tidak, Delmark adalah teman terbaik dan sudah ia anggap sebagai saudaranya. Rambo pun sangat sedih dan memutuskan untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Rambo tak tahu ingin pergi kemana. Akibat rasa lapar yang menggebu, akhirnya Rambo memutuskan untuk memasuki salah satu desa di sana untuk membeli nasi Padang. Kemudian scene berpindah ke salah satu seorang sheriff di desa itu yang bernama Will Tisel. Bisa dilihat jika Will sangat akrab dengan masyarakat di desa itu. Setelah itu Will pergi memutuskan untuk berpatroli demi keamanan desa. Di tengah perjalanan, Will bertemu dengan Rambo yang sedang berjalan tanpa tujuan. Karena Rambo merupakan orang asing, akhirnya Will menghampiri dan menanyakan mau kemana Rambo pergi. Rambo yang masih sedih, dan ditambah dengan rasa lapar yang menggebu. Akhirnya Rambo tidak terlalu memperdulikan Will yang sedang bicara. Will pun tersinggung, dan ia memutuskan untuk mengajak Rambo ikut dengannya. Tak ada pilihan, akhirnya Rambo pun ikut dengannya. Di dalam mobil, Rambo mengatakan jika ia hanya ingin membeli nasi Padang di desa ini. Will pun menunjukkan sikap arogannya, dengan sombong ia mengatakan kepada Rambo, jika ia tak ingin melihat seorang gelandangan seperti Rambo berkeliaran di kotanya. Setibanya di lokasi, ternyata di sini Rambo diantar keluar desa oleh Will. Rambo yang menyadari itu sangat jengkel dan kesal. Dengan santuinya Rambo memutuskan untuk kembali masuk ke dalam desa. Will yang belum jauh pergi akhirnya melihat Rambo yang kembali masuk. Will pun jengkel dan memutuskan untuk kembali menemui Rambo lagi. Akibat rasa lapar yang menggebu, akhirnya Rambo dengan refleks melawan Will. Will pun tak terima digertak. Ia langsung mengancam dan menggeledah Rambo. Di sana Will mendapati Rambo yang membawa pisau. Berpikir jika Rambo akan membahayakan masyarakat, akhirnya Will membawa Rambo ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Setibanya di kantor, ternyata Rambo akan dihukum 90 hari akibat berani melawan aparat. Rambo pun dibawa ke ruang interogasi untuk mengetahui identitas lengkap Rambo. Di sini salah satu sheriff yang bernama Galt menanyakan nama dan alamat Rambo. Namun Rambo nampak diam dan sekilas teringat dengan masa lalunya yang kelam sewaktu disiksa oleh tentara Vietnam. Karena Rambo tak mau berbicara, akhirnya salah satu sheriff muda mengambil kalungnya Rambo. Dan mereka pun mengetahui jika Rambo adalah veteran Vietnam. Meskipun begitu, mereka tetap memperlakukan Rambo dengan kasar. Sebelum mengirim Rambo ke dalam sel, mereka memutuskan untuk membersihkan Rambo terlebih dahulu, karena penampilan Rambo sangat acak-acakan dan bau daki. Setelah selesai memandikan, mereka pun akan mencukur semua bulu-bulu di badan Rambo agar terlihat bersih. Rambo yang memiliki trauma dengan pisau, tiba-tiba teringat dengan masa lalunya sewaktu disiksa oleh militer Vietnam. Karena tak tahan lagi, akhirnya secara refleks Rambo melawan dan membogem semua sheriff di kantor itu. Dengan cepat Rambo mengambil pisaunya lalu bergegas keluar dari kantor itu. Setibanya di luar, Rambo merebut salah satu motor warga yang sedang melintas, lalu bergegas kabur dari sana. Will pun tak membiarkan Rambo pergi begitu saja. Dengan cepat ia mengambil mobil patroli dan memburu Rambo kemanapun. Dengan skillnya, Rambo dengan mudah mengecoh Will. Akan tetapi Will tak menyerah begitu saja dan terus memburu Rambo. Rambo yang merupakan seorang veteran militer, akhirnya memutuskan untuk mengajak Will masuk ke dalam hutan. Will pun tetap ngeyel dan terus mengejar Rambo,
hingga membuat mobilnya terbalik dan masuk ke dalam kali yang kering. Dengan kesal, Will mengancam jika Rambo tak akan bisa lolos darinya. Tidak lama kemudian, datanglah rekannya Will yang menyusul. Di sini Will menyuruh rekannya untuk mengabari markas pusat agar membawa anjing pelacak dan helikopter untuk memburu Rambo yang saat ini masuk hutan. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini terus berlari memasuki hutan. Di sini Rambo menemukan bekas pondok yang telah hancur. Dengan cepat ia mencari bekas kain untuk dibuat baju. Kembali lagi ke Will dan rekannya yang saat ini kembali memburu Rambo menggunakan anjing pelacak. Sedangkan Rambo kini terus berlari menghindari kelompok Will yang mengejarnya. Pelariannya pun terhenti di ujung tebing yang tinggi. Melihat jika kelompok Will yang semakin dekat, akhirnya Rambo pun dengan nekat menuruni tebing itu dengan tangan kosong. Namun sial, keberadaannya pun diketahui oleh Sheriff Galt yang memburunya menggunakan helikopter. Galt yang sangat dendam dengan Rambo, akhirnya mencoba membunuh Rambo dengan senapannya. Namun tembakannya terus-terusan meleset. Tak ingin tertembak, akhirnya dengan nekat Rambo memutuskan untuk terjun ke pepohonan yang berada di bawahnya. Namun sayang akibatnya membuat lengan Rambo robek dan berdarah. Galt yang sangat dendam kesumat terus-terusan menembaki Rambo. Tak ingin berdiam diri Rambo pun mengambil sebongkah berlian. Maksudnya sebongkah batu dan melemparkannya ke helikopter Galt, yang membuat helikopter tersebut menjadi oleng dan membuat Galt terjatuh. Dengan cepat Rambo mengambil senapannya dan bersembunyi di balik tebing. Tidak lama kemudian Will bersama rekannya pun tiba dan sangat kaget mendapati Galt yang terbaring tak bernyawa. Lalu Rambo pun menjahit lengannya yang robek sebelumnya. Setelahnya, Rambo pun menyerah dan mengatakan jika kematian Galt bukanlah salahnya. Will yang sudah jengkel nampak ingin membunuh Rambo. Di sini mereka menembaki Rambo ramai-ramai akan tetapi tidak ada yang menggenainya. Dasar noob. Kemudian Will pun memutuskan untuk memeriksa mayat Galt. Lalu salah satu rekan Will pun mengabari Will jika John Rambo adalah veteran perang Vietnam berbaret hijau dan banyak menerima medali kehormatan. Dengan berita itu lantas membuat nyali mereka semua kicep hingga terjadilah perdebatan. Lalu salah satu sheriff menyarankan Will jika masalah ini biarkan polisi negara yang mengurus karena mereka bukanlah tandingan Rambo. Will dengan kearogannya pun marah dan memutuskan untuk terus memburu Rambo. Scene kembali lagi ke Rambo. Rambo yang merupakan veteran perang ahli gerilya sudah terbiasa hidup di hutan. Terlihat di sini Rambo sedang merakit ranjau dari batang pohon untuk menghadapi kelompok Will. Kembali lagi ke kelompok Will yang kini terus memburu Rambo menggunakan anjing pelacak. Singkat cerita mereka pun berhasil menemukan keberadaan Rambo dan langsung melepaskan anjing-anjing mereka. Dengan tidak terduga Rambo dengan sangat mudah membunuh anjing-anjing pelacak tersebut. Kemudian Will bersama rekan-rekannya melanjutkan pencarian Rambo. Namun di sini mereka malah masuk perangkap yang telah dibuat oleh Rambo. Satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan oleh Rambo. Mulai dari menggunakan tangan kosong maupun terkena jebakan yang dibuat oleh Rambo. Hingga menyisakan Will, di sini Rambo menodong dan mengancam Will. Rambo berkata jika ia bisa saja membunuh Will bersama rekan-rekannya. Akan tetapi ia masih berbaik hati dan membiarkan mereka semua tetap hidup. Rambo juga mengingatkan Will untuk tidak mengejarnya lagi. Jika tetap ngeyel, maka ia tak akan segan-segan memburu dan membunuh Will. Will yang mendapati ancaman itu lantas ketakutan bukan main. Setelah itu Will dan rekan-rekannya pun dievakuasi untuk diobati. Dan ternyata berita tentang Rambo pun menyebar dengan sangat cepat. Para YouTuber dan wartawan pun berkumpul untuk meliput berita. Di sini salah satu wartawan sangat meremehkan Rambo. Ia mengatakan jika Rambo akan tertangkap dalam hitungan jam saja. Kembali lagi ke Will yang ternyata tetap kekeh dan ngeyel untuk memburu dan menangkap Rambo. Tidak lama kemudian datanglah seorang kolonel tentara yang bernama Trautman. Di sini Kolonel Trautman mengatakan jika ialah yang melatih Rambo, dan ia siap untuk membantu menangkap anak didiknya itu. Will yang sangat arogan pun dengan mentah-mentah menolak niat baik dari Kolonel Trautman. Dengan kesal, Kolonel Trautman mengatakan jika bukan mereka yang memburu Rambo, melainkan Rambo lah yang akan memburu mereka semua.
Dan Kolonel Trautman juga berpesan kepada Will untuk menyiapkan kantung mayat yang banyak bila tetap ngeyel. Will yang mendengar itu pun ketakutan, dan ia pun akhirnya menerima bantuan dari Kolonel Trautman. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang berburu untuk mengganjal perutnya yang lapar. Setelah mendapatkan buruannya, Rambo langsung membawa dan langsung memanggangnya. Kembali lagi ke Kolonel Trautman yang kini mencoba menghubungi Rambo lewat walkie-talkie yang Rambo ambil dari Will. Rambo yang mendengar suara Kolonel pun sangat terkejut, dan ia langsung menjawabnya. Dalam perbincangan itu terungkap jika mereka tak bertemu selama kurang lebih 7 tahun. Setelah selesai bernostalgia, Kolonel Trautman langsung saja menyampaikan jika Rambo harus segera menyerah, mengingat jika ia telah banyak membuat kekacauan. Rambo pun menolak, menurutnya bukan ia yang memulai peperangan ini. Setelah tak bertemu titik terangnya, akhirnya Will memutuskan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Karena ia telah berhasil menemukan titik lokasi Rambo dari perbincangannya dengan Kolonel Trautman sebelumnya. Singkat cerita pagi pun tiba, di sini Will mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rambo di tengah hutan. Rambo yang mengetahui hal itu langsung bergegas pergi ke sembunyiannya. Akan tetapi di tengah perjalanan ia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak yang sedang berburu. Rambo pun melepaskannya. Namun si anak malah menjadi cepu, ia memberitahukan keberadaan Rambo kepada para serif yang mencarinya. Sehingga membuat Rambo ketahuan dan diberondong peluru. Beruntung Rambo berhasil menghindar dan kembali memasuki bekas tambang persembunyiannya. Lalu Will mengabari anggotanya untuk tidak membunuh Rambo. Namun perintah Will tak dihiraukan sedikit pun. Mereka tetap menembaki Rambo hingga membazoka tambang tempat Rambo bersembunyi. Melihat itu, mereka sangat senang bukan main. Mereka berpikir jika Rambo telah tewas, dan merayakannya dengan cara foto-foto. Tidak lama kemudian Will bersama Kolonel Trautman pun tiba di sana. Di sini Will memarahi anggotanya habis-habisan karena tak mendengarkan perkataannya untuk tidak membunuh Rambo. Setelah itu Will mengejek Kolonel Trautman habis-habisan. Ia mengatakan jika prajurit terbaiknya telah tewas di tangan bawahannya. Kolonel pun hanya tersenyum, seakan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Benar saja, ternyata Rambo berhasil menghindar dari ledakan dan selamat. Rambo pun membuat obor dan mencoba mencari jalan keluar dari sana. Secara perlahan ia menyelusuri bekas tambang yang seakan tiada ujungnya itu. Karena ia merupakan seorang veteran perang ahli gerilya, nampak sudah terbiasa dengan situasi yang ia hadapi saat ini. Setelah cukup lama mencari jalan keluar, akhirnya ia berhasil menemukan jalan keluar dari sana. Di luar, Rambo memutuskan untuk menyusun rencana untuk balas dendam kepada Will bersama bawahannya yang hampir saja membunuhnya. Dengan diam-diam ia melompat dan merebut salah satu mobil militer yang membawa senjata M60. Dengan cepat serif tersebut melaporkan jika Rambo ternyata berhasil selamat, dan saat ini menuju pusat kota tempat kantor Will. Dengan cepat Will mengerahkan anggotanya untuk memburu Rambo hingga terjadilah kejar-kejaran. Dengan kecerdikannya, Rambo membodi mobil serif tersebut hingga membuatnya menabrak sampai meledak. Tak sampai di situ saja. Ternyata Rambo telah dikepung oleh belasan serif yang memblokir jalannya. Dengan kebarbarannya, Rambo menerobos mobil yang menghalangi jalannya itu. Singkat cerita malam pun tiba, dan kini Rambo telah sampai di pusat kota tempat kantor Will. Dengan amarah Rambo menabrak dan meledakkan pom bensin di sana. Menandakan jika peperangan telah dimulai. Will yang melihat itu pun ketakutan bukan main. Dengan cepat ia mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Setelah itu langsung bergegas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini secara diam-diam mencari keberadaan Will. Dengan ilmu militernya, Rambo menembaki semua gardu listrik di kota itu, sehingga membuat semua lampu kota menjadi mati. Dengan begitu, ia bisa leluasa untuk bergerak tanpa diketahui. Untuk mengetahui keberadaan Will, Rambo mengumpulkan bubuk mesiu dari toko senjata di sana. Setelah terkumpul, Rambo langsung menyalakan api hingga membuat toko tersebut meledak. Benar saja ternyata cara Rambo itu berhasil memancing Will untuk keluar. Setelah berhasil mengetahui keberadaannya,
Rambo langsung membombardir kantor Will hingga membuatnya menjadi berkeringat dingin. Setelah itu Rambo langsung memasuki kantor untuk menciduk Will. Will yang mengetahui itu bersiap-siap untuk menembak Rambo dari atas. Akan tetapi Rambo telah mengetahui lebih dulu. Dengan cepat ia berlari sambil menembaki Will. Will yang terkena tembakan sontak saja langsung tumbang ke lantai bawah. Pada saat Rambo hendak mengeksekusi Will, datanglah Kolonel Trautman yang membujuk Rambo agar tak melakukan itu. Mengingat jika puluhan bala bantuan telah mengepung tempat itu. Tapi Rambo tetap tak gentar, dan tetap ingin melawan mereka sendirian. Beruntung di sini Kolonel Trautman berhasil meredakan amarahnya Rambo. Dengan emosi Rambo menyampaikan kekesalannya dengan orang-orang yang mencerca dirinya. Padahal ia sendiri rela mempertaruhkan nyawa untuk membela negara. Akan tetapi semua itu tidak dihargai sedikitpun. Ditambah semua teman-teman dan sahabat terbaiknya telah tewas secara tragis tepat di depan mata kepalanya sewaktu bertugas di Vietnam dahulu. Dan sampai saat ini ia belum bisa melupakan kejadian itu. Di sini kita bisa menyimpulkan jika Rambo mengalami trauma yang mendalam. Dan berkat bujukan dari Kolonel Trautman, akhirnya Rambo memutuskan untuk menyerahkan diri dan film Rambo 1 pun selesai. Scene melompat ke 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1985. Di sini kita diperlihatkan dengan sekumpulan tahanan penjara yang sedang memecah batu. Dan faktanya di sana juga terdapat John Rambo yang juga ditawan akibat ulahnya menghancurkan kota di film pertama. Tidak lama kemudian datanglah Kolonel Trautman yang menemuinya. Di sini Kolonel Trautman meminta maaf karena setelah 3 tahun baru bisa menemuinya. Kolonel Trautman menyampaikan jika Rambo mendapatkan misi khusus ke pedalaman hutan Vietnam. Awalnya Rambo menolak karena ia telah bosan dan muak dengan peperangan. Namun Kolonel Trautman menjelaskan jika saja misinya berhasil, maka Rambo akan mendapatkan pengampunan dari Presiden. Dan ia bisa bebas dari penjara. Mendengar hal itu akhirnya Rambo menerima misi tersebut. Setelah itu Rambo pun dibawa ke pangkalan militer yang berada di Thailand menggunakan helikopter. Setibanya di sana, Rambo langsung diajak untuk menemui Murdoch, orang yang mempunyai misi yang akan dijalani oleh Rambo. Murdoch menjelaskan jika misinya sangatlah simpel, yaitu hanya memfoto kamp tawanan Amerika di pedalaman hutan Vietnam. Semuanya dilakukan secara diam-diam dan tidak ada kontak senjata sedikitpun. Rambo pun terkejut karena ia tak diperbolehkan untuk menyelamatkan para tawanan. Setelah itu ia pun dibawa ke ruangan teknologi di sana. Murdoch mengatakan jika ia akan aman dengan teknologi tercanggih di dunia yang ia miliki. Rambo pun balik mengatakan jika senjata terbaik ialah pikiran. Setelah semuanya siap, Rambo langsung menyiapkan persenjataan yang akan ia bawa untuk menjalankan misi. Setelah semuanya telah siap, Rambo pun pergi menuju hutan Vietnam. Sebelum pergi, ia meminta doa restu dari kolonel agar misi ini berhasil. Singkat cerita, Rambo telah tiba di lokasi yang ditentukan, dan ia bersiap untuk terjun. Namun Rambo mendapat kendala, di mana barang-barang yang ia bawa tersangkut. Dan mau tidak mau Rambo pun terpaksa membuang barang-barangnya. Dalam artian, Rambo akan menjalankan misi menggunakan senjata seadanya. Meskipun tanpa peralatan, Rambo dengan mudah menentukan lokasi yang ia tuju. Mengingat Rambo adalah veteran perang Vietnam, dan ia sangat mengetahui detail seluk-beluk hutan tersebut. Di tengah hutan, Rambo melihat seseorang yang mencurigakan. Dengan cepat Rambo pun menyergap dan menangkap orang itu. Dan ternyata orang tersebut adalah rekannya Rambo di misi. Ia bernama Chobao. Chobao pun menanyakan mengapa Rambo sangat lama. Rambo pun berkata jika ia tersangkut di pesawat. Karena lewat jalur darat sangat berbahaya, Chobao pun mengajak Rambo untuk melintasi jalur air. Dengan cara menyewa perompak di sana.
Setelah deal dengan harga, mereka pun pergi menuju lokasi kamp Vietnam. Di kapal Chobao bertanya, kenapa Rambo bisa terlibat dengan misi berbahaya ini. Rambo pun mengatakan jika ia adalah tumbal dan bisa dikorbankan. Sedangkan Chobao sendiri, ia terpaksa menjalankan misi ini, karena menggantikan ayahnya yang tewas saat menjalankan misi. Chobao juga mengatakan jika sangat sulit untuk bertahan hidup di sini, karena peperangan tak pernah berhenti. Singkat cerita mereka pun tiba dan bergegas menuju kamp Vietnam. Setelah beberapa menit menyusuri hutan, akhirnya mereka tiba di kamp Vietnam. Di sana mereka mendapati salah satu wanita PSK desa yang hendak melayani tentara Vietnam di kamp itu. Lalu Rambo merakit panah andalannya untuk membebaskan para tawanan. Chobao pun melarang Rambo, menurutnya misi mereka hanya mengambil foto dan tidak ada kontak senjata. Rambo pun ngeyel dan tetap ingin menyelamatkan tawanan. Dengan perlahan ia memasuki kamp itu untuk mencari keberadaan para tawanan. Dengan keahliannya, Rambo merayap secara diam-diam tanpa diketahui oleh tentara Vietnam yang berjaga di sana. Dan akhirnya Rambo berhasil menemukan keberadaan para tawanan. Di sini ia sangat kaget mendapati jika tawanan dalam kondisi mengenaskan. Rambo pun melepaskan salah satu dari mereka. Dengan mengendap-endap Rambo berhasil membunuh musuh satu persatu menggunakan panah andalannya. Chobao yang bersembunyi, hampir saja ketahuan oleh tentara Vietnam yang berpatroli. Beruntung Rambo datang tepat waktu dan langsung memanah penjaga tersebut. Setelah itu mereka bergegas kabur dari sana. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam pun menemukan rekan mereka yang tewas oleh Rambo. Dengan cepat mereka membunyikan alarm dan memburu Rambo. Dan pada saat itu pula Kolonel Trautman bersama tentara bayaran pergi untuk menjemput Rambo. Di sini lokasi Rambo diketahui, karena tentara Vietnam menemukan dan mengikuti jejak Rambo yang tertinggal. Di sini Rambo dan Chobao telah berhasil keluar dari hutan kawasan Vietnam, dan langsung bergegas pergi dari sana dengan perompak yang menunggu. Mereka yang mengetahui Rambo kabur dengan kapal perompak, langsung bergegas menghubungi bala bantuan untuk mengejar Rambo menggunakan kapal tempur. Di dalam kapal Rambo mendapati jika kapal perang musuh menuju ke lokasinya. Dan pada saat itu pula ternyata mereka dikhianati oleh para perompak. Namun di sini Rambo berhasil membalikkan keadaan, dan membantai para perompak yang kurang jam terbang itu. Di sini Rambo menyuruh Chobao dan tawanan untuk berenang ke tepian terlebih dahulu, sedangkan ia akan menghadapi kapal musuh sendirian. Dengan bermodalkan satu peluru bazooka di sana, Rambo berhasil meledakkan kapal perang tersebut. Pada saat Rambo hendak melompat, tiba-tiba ia dicekik oleh salah satu perompak yang masih hidup. Namun lagi-lagi Rambo berhasil membunuhnya dan mereka pun akhirnya selamat. Di tengah perjalanan Rambo memutuskan untuk berpisah jalan dengan Chobao. Para tentara Vietnam yang terus mengejar akhirnya menemukan Rambo, dan menghujani Rambo menggunakan mortar. Tidak lama kemudian Kolonel Trautman tiba, dan ia sangat terkejut jika Rambo berhasil menyelamatkan satu tawanan. Karena terlalu senang, Kolonel Trautman langsung memberitahukan kabar ke markas pusat jikalau Rambo berhasil menyelamatkan satu tawanan. Murdoch yang mengetahui hal itu lantas tak senang, dan langsung memberikan perintah yang aneh. Murdoch menyuruh mereka untuk membatalkan penjemputan Rambo, padahal Rambo sudah ada di bawah helikopter mereka. Kolonel Trautman pun mencoba untuk menolong Rambo. Akan tetapi ia tak berdaya setelah ditodong oleh tentara bayaran yang bekerja untuk Murdoch. Dan Rambo pun ditinggalkan begitu saja. Akibatnya membuat Rambo terkepung dan tertangkap, namun beruntung ada Chobao yang menyaksikan dari kejauhan. Setibanya di markas pusat, Kolonel Trautman pun marah atas perintah Murdoch yang aneh itu.
Dengan kesal, Kolonel berkata jika Murdoch telah membuat kesalahan yang sangat besar karena telah meninggalkan Rambo. Scene kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang disiksa oleh pemimpin tentara Vietnam yang bernama Letnan Tai. Di sini Rambo direndam di dalam kotoran babi dan dipenuhi dengan lintah. Tidak lama kemudian datanglah tentara Rusia yang tidak lain merupakan sekutu dari Vietnam. Dia adalah pimpinan Rusia yang bernama Kapten Vince Kota, sebut saja Ucok. Ucok pun langsung menginterogasi Rambo. Namun Rambo tetap bungkam. Hingga akhirnya Rambo pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan kekerasan. Malam harinya datanglah Chow Bao yang menyamar menjadi PSK untuk menyelamatkan Rambo. Beruntung di sini ia tak dicurigai sedikit pun. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini disiksa oleh Ucok bersama anak buahnya, menggunakan setruman listrik tegangan tinggi, hingga membuat lampu di sana menjadi redap-redup. Dikarenakan Rambo masih saja bungkam, mereka pun membawa salah satu tawanan dan mengancam Rambo jika tetap tak membocorkan rahasia, maka ia akan melukai mata tawanan tersebut menggunakan pisau panas. Dikarenakan Rambo tetap bungkam, akhirnya Ucok memberikan informasi percakapan terakhir Rambo, yang ternyata Rambo ditinggalkan atas perintah langsung dari pimpinan misi yaitu Murdoch. Mendengar fakta itu membuat Rambo geram, dan bersedia untuk menghubungi markas Murdoch dengan kode rahasia miliknya. Pada saat bersamaan Chow Bao telah berhasil menemukan keberadaan Rambo. Rambo pun menghubungi markas pusat. Setelah tersambung, dengan amarah Rambo mengancam Murdoch jika ia akan datang untuk membuat perhitungan. Pada saat itulah Rambo memberontak dengan bantuan Chow Bao, dan mereka berdua pun kabur ke dalam hutan. Namun tentara musuh tidak tinggal diam. Mereka langsung bergabung untuk memburu Rambo menggunakan helikopter. Secara membabi buta, mereka terus memburu dan membombardir Rambo menggunakan misil. Dengan kelincahannya, Rambo bersama Chow Bao berhasil menghindari semua serangan itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Murdoch yang mendapat ancaman dari Rambo nampak tak tenang dan berkeringat dingin. Sedangkan Rambo dan Chow Bao kini mereka sedikit lega, karena berhasil lolos dari kejaran tentara musuh yang mengejarnya. Di sini Chow Bao memberikan perhatian untuk Rambo. Ia meminta agar Rambo bisa mengajaknya kemanapun. Melihat kebaikan Chow Bao, Rambo pun menyukainya dan mereka pun beremutan. Lalu Rambo dan Chow Bao melanjutkan pelarian mereka. Tidak selang berapa langkah, Chow Bao pun tewas karena diberondong peluru oleh tentara Vietnam yang sudah stay menunggu mereka. Melihat itu membuat Rambo ngamuk dan membantai mereka. Di detik-detik kematiannya, Chow Bao berpesan kepada Rambo untuk tidak melupakannya. Dan Chow Bao pun tewas. Atas kemarahan yang mendalam, Rambo memutuskan untuk balas dendam atas kematian Chow Bao. Dan peperangan pun dimulai. Dengan kemampuannya, Rambo berhasil membunuh mereka satu persatu, dari membunuh secara langsung maupun menggunakan anak panah. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka, karena telah berani berurusan dengan tentara veteran ahli gerilya yang paling hebat sepanjang masa. Rambo pun mencoba mengelabui mereka, dengan cara menggiring masuk ke dalam perkampungan kecil. Dengan bermodalkan 2 ekor ayam, Rambo mencoba menjebak mereka untuk masuk ke dalam semak-semak. Tentara musuh pun terkecoh, dan mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rambo ke dalam semak-semak itu. Di dalam sana mereka mendapati bercak darah yang berceceran di dedaunan. Mereka pun berpikir jika darah tersebut adalah darahnya Rambo dan langsung mengikuti jejak darah itu. Setelah mentok, mereka pun terkejut karena darah tersebut adalah darahnya ayam yang dibawa Rambo sebelumnya. Dengan cepat Rambo membakar dan membombardir mereka menggunakan anak panah yang terdapat misil kecil di ujungnya. Setelah itu Rambo melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Akan tetapi lokasi Rambo diketahui oleh Letnan Tai, sekaligus orang yang telah membunuh Chow Bao sebelumnya. Di sini ia menembaki Rambo terus-menerus. Akan tetapi tak ada satupun yang berhasil mengenai Rambo. Melihat itu, dengan percaya diri Rambo membidik dan melepaskan anak panahnya ke arah Letnan Tai hingga membuat tubuhnya hancur.
Setelah itu datanglah tentara Rusia yang membawa bom menggunakan helikopter, dan melepaskannya tepat di mana Rambo berada. Beruntung Rambo berhasil menghindar dengan melompat ke air, dan ia juga berhasil menaiki heli tersebut hingga terjadilah pertarungan di dalam heli. Dengan bersusah payah Rambo berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mengambil alih helikopter tersebut. Setelah berhasil merebut helikopter, Rambo langsung berbalik arah kembali ke kamp tentara Vietnam. Setibanya di sana, Rambo membombardir kamp tersebut tanpa ampun. Setelah membantai semuanya, Rambo pun keluar heli untuk menyelamatkan para tawanan perang. Namun salah satu tentara Rusia masih hidup dan berhasil menembak satu tawanan. Setelah itu Rambo bergegas pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Ucok pun tiba dan langsung mengejar helikopter Rambo. Setelah bertemu ia langsung menembaki ekor heli Rambo bertubi-tubi, hingga mengeluarkan asap dan oleng. Rambo pun mengelabuhi Ucok dengan cara berpura-pura mati. Pada saat Ucok lengah, Rambo langsung membazoka helikopter Ucok hingga hancur. Dengan rada memaksa, Rambo membawa helikopter tersebut menuju ke pangkalan militer Murdoch yang berada di Thailand. Rambo mengabari pangkalan agar menyiapkan pendaratan darurat, karena ia berhasil membawa semua tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu membuat mereka semua bersorak. Namun tidak untuk Murdoch, di sini ia ketakutan setengah mati akibat diancam Rambo sebelumnya. Singkat cerita Rambo pun tiba. Dengan bersusah payah, ia mendaratkan helikopter tersebut. Setelah itu Rambo mengambil senjata dan menghajar salah satu tentara bayaran yang meninggalkan ia sebelumnya. Lalu Rambo memasuki tempat di mana Murdoch berada. Di dalam sana ia mengamuk membombardir alat-alat canggih milik Murdoch. Dengan ketakutan, Murdoch menjelaskan jika ia tidak bermaksud meninggalkan Rambo. Namun lagi-lagi Rambo mengancam Murdoch. Rambo menyuruh Murdoch untuk mencari dan menemukan tawanan lainnya. Jika tidak ia akan mencari dan membunuh Murdoch. Di luar, Kolonel Trautman mencoba membujuk Rambo agar bisa kembali lagi menjadi tentara. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rambo. Karena ia masih trauma dan telah muak dengan peperangan yang tiada henti. Rambo pun pergi dan film Rambo 2 pun selesai. Scene melompat ke 3 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan Kolonel Trautman bersama rekannya yang bernama Robert. Di sini mereka mendapatkan misi penting dari kedutaan Amerika. Misi tersebut sangatlah sulit, dan Kolonel berniat untuk mencari keberadaan Rambo yang kini menetap di Thailand. Tujuannya, agar Rambo bisa membantu mereka menjalankan misi, dan misi pencarian Rambo pun dimulai. Setibanya di Thailand mereka langsung mencari Rambo di berbagai tempat. Mulai dari pelabuhan, pasar dan bar. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang yang berbadan kekar yang akan melakukan pertarungan. Dan orang itu ternyata adalah Rambo. Dan pertarungan pun dimulai. Di mana Rambo harus menghadapi petarung mabuk. Kita sebut saja ia Jackie. Di awal-awal nampak Rambo kewalahan menghadapi Jackie. Namun setelah itu, Rambo berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Pada saat bersamaan ternyata Kolonel telah menemukan Rambo. Setelah menerima uang kemenangan Rambo pun langsung meninggalkan lokasi. Kolonel pun mencoba memanggil-manggil Rambo namun apa daya di sana sangatlah ramai. Setibanya di perahu, Rambo langsung memberikan uang hadiahnya kepada sang biksu. Keesokan harinya, Kolonel kembali lagi mencari keberadaan Rambo. Di sini mereka mendatangi salah satu kuil dan langsung menanyakan keberadaan Rambo. Rambo pun sangat kaget dan tak percaya jika sang Kolonel menemuinya. Di sini mereka mengobrol dan Rambo berkata jika para biksu di sana sangat baik, karena mengizinkan Rambo untuk tinggal di sana. Dan Rambo juga menceritakan soal pertandingan ia kemarin.
Ternyata ia bertarung untuk membantu keuangan para biksu dalam membangun kuil. Rambo pun menanyakan ada keperluan apa Kolonel menemuinya. Kolonel dan Robert pun mengatakan jika mereka datang ke sini untuk meminta bantuan dari Rambo, untuk menjalankan suatu misi rahasia ke Afghanistan. Akan tetapi Rambo pun menolak. Rambo berkata jika ia telah pensiun dan ingin menjalankan sisa hidupnya dengan damai. Kolonel pun menemui Rambo lagi dan mencoba untuk membujuknya. Kolonel berkata, mungkin mulut Rambo menolak akan tetapi hatinya berkata lain. Karena sejatinya Rambo adalah mesin pembunuh dan tembatnya bukan di sini. Namun lagi-lagi Rambo menolak ajakan sang kolonel. Kolonel pun memaklumi dan ia berkata jika Rambo tak ikut, maka ia akan pergi sendirian menjalankan misi tersebut. Akan tetapi setelah itu Rambo nampak galau, karena sejujurnya di dalam hatinya masih ingin berperang. Karena sejatinya medan perang adalah rumah baginya. Singkat cerita Kolonel pun berangkat walaupun tanpa adanya Rambo. Di sini Kolonel hanya ditemani beberapa pasukan saja. Dan kini mereka telah tiba di perbatasan. Tidak lama kemudian datanglah beberapa tentara Rusia yang tengah berpatroli dan langsung menyerang pasukan Kolonel. Karena tak seimbang, membuat kelompok Kolonel tewas dan sang Kolonel ditangkap. Keesokan harinya, Robert pun menemui Rambo kembali. Di sini ia menyampaikan jika sang kolonel tertangkap oleh Rusia dan saat ini tengah ditawan. Mendengar hal itu membuat Rambo syok dan menawarkan dirinya untuk menyelamatkan sang kolonel sendirian. Robert pun berkata jika saja Rambo tertangkap maka ia tak akan bertanggung jawab. Rambo pun berkata jika hal itu sudah biasa baginya. Keesokan harinya, Rambo pun mulai menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang kolonel. Dan kini Rambo telah tiba di Pakistan. Atas arahan Robert. Di sini Rambo harus menemui seseorang yang bernama Musa Ghani. Singkat cerita mereka pun bertemu. Ternyata di sini Musa akan membantu memandu jalan Rambo. Dan ia juga yang menyiapkan persenjataan yang telah dipesan oleh Rambo. Akan tetapi, di sini Musa meragukan Rambo. Ia berkata jika Rambo tak terlihat seperti tentara, melainkan seperti turis yang tersesat. Rambo yang mendengar itu pun marah. Musa pun ketakutan dan meminta maaf. Setelah itu, mereka pun menyiapkan persenjataan dan bersiap untuk pergi. Akan tetapi dari kejauhan ada mata-mata dari Rusia yang menguping pembicaraan mereka. Scene berpindah ke kolonel yang sedang ditawan dan hendak dibawa ke suatu tempat. Di sini Kolonel Trautmann dipertemukan dengan kolonel dari tentara Rusia yang bernama Zaysen. Di sini Zaysen menginterogasi kolonel. Ia menanyakan di mana letak rudal bantuan untuk mujahidin. Akan tetapi kolonel tak ingin memberitahukannya. Zaysen pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyiksa kolonel. Sedangkan Rambo dan Musa kini telah tiba di perbatasan Afghanistan. Di sini Musa menceritakan sejarah dari Afghanistan yang dari waktu ke waktu selalu dijajah. Akan tetapi rakyat Afghanistan memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan tanah dan negaranya. Di tengah perjalanan, mereka pun mendapati banyak pesawat Rusia yang berpatroli. Musa pun mengajak Rambo untuk melewati sebuah gua agar aman dari pantauan musuh. Scene kembali lagi ke kolonel yang disiksa habis-habisan. Zaysen pun lagi-lagi menanyakan di mana letak posisi rudal itu. Akan tetapi inilah yang dikatakan oleh kolonel. Tidak lama kemudian datanglah mata-mata sebelumnya. Mata-mata tersebut langsung menceritakan tentang misi Rambo yang akan menyelamatkan kolonel. Dengan songgong, Zaysen pun mengatakan jika ia akan menyambut Rambo. Kembali lagi ke Rambo dan Musa. Kini mereka telah tiba di kamp pejuang mujahidin. Lalu mereka pun mengadakan briefing untuk menyerang Rusia. Lalu Rambo pun menanyakan di mana letak posisi kolonel yang saat ini sedang ditawan. Di sini Rambo berniat menyelamatkan kolonel sendirian, namun hal tersebut dicegah oleh pemimpin mujahidin yang bernama Masud. Menurutnya jika Rambo pergi sendiri maka ia akan mati. Selesai briefing, Rambo pun dicerca banyak pertanyaan oleh seorang anak kecil. Di mana ia nampak penasaran dengan Rambo. Setelah itu Rambo pun diajak bermain permainan tradisional oleh anak muda Afghanistan di sana.
Bisa dilihat, walaupun dalam keadaan berperang mereka nampak seperti tak ada beban, Rambo pun penasaran dan ikut bermain. Sebelum bermain, Musa pun menjelaskan permainannya, di mana ia harus mengambil domba, lalu keliling 1 kali, setelah itu memasukkannya ke dalam lingkaran. Dan permainan pun dimulai, di mana permainan sangatlah seru. Pada saat bersamaan terdapat 2 helikopter Rusia yang tengah menuju ke tempat mereka. Kembali lagi ke Rambo yang ternyata ia berhasil memenangkan permainan tersebut. Dan pada saat itu pula 2 helikopter telah tiba di sana dan membombardir mereka yang ada di sana. Tidak pandang bulu, mau itu emak-emak, bapak-bapak, bayi ataupun anak-anak. Beruntung di sini Rambo berhasil menghindar dan mencoba menghampiri senjata otomatis yang ada di sana. Setelah berhasil mengambil alih senjata tersebut, Rambo pun menembaki salah satu heli Rusia dengan amarah dan berhasil meledakkannya. Zaysen yang melihat itu pun ketar-ketir dan memutuskan untuk kabur dari sana. Akibat penyerangan itu membuat banyak nyawa melayang. Rambo pun tak menyangka jika Rusia sangatlah kejam. Masud pun menghampiri Rambo. Di sini ia akan ke perbatasan untuk membawa korban yang selamat, dan ia juga menawari Rambo untuk ikut agar Rambo bisa pulang. Namun Rambo menolak, ia bertekad untuk pergi menyelamatkan sang kolonel walaupun sendirian. Musa yang mendengar itu terketuk hatinya untuk menemani Rambo ke benteng Rusia. Begitupun dengan si bocil, ia juga ingin ikut karena ia memiliki dendam dengan Rusia yang telah membunuh ayah dan ibunya. Namun Rambo menolaknya. Malam harinya mereka pun menjalankan misinya, di mana mereka secara perlahan merayap memasuki kamp Rusia. Setelah berhasil melewati banyak jebakan, tiba-tiba datanglah si bocil yang ternyata mengikuti mereka secara diam-diam. Dan mau tidak mau Rambo pun terpaksa mengajaknya. Rambo pun memotong kawat pembatas dan berhasil menyusup masuk ke dalam kamp Rusia. Di dalam sana mereka memasangi bom waktu di sela-sela sudut yang tak diketahui. Secara tidak sengaja di sini Musa menyenggol suatu benda hingga membuat suara. Beruntung di sini mereka berhasil bersembunyi. Dengan cerdik di sini Rambo menggentol sebuah tank yang tengah melintas. Setelah berhasil melewati penjaga, ia pun bergegas memasuki dan mencari keberadaan kolonel ditawan. Sedangkan si bocil terus mengikuti Rambo kemanapun. Tak sia-sia akhirnya Rambo berhasil menemukan keberadaan sang kolonel. Pada saat Rambo hendak membuka sel kolonel tiba-tiba ia ketahuan. Secara refleks Rambo pun membunuh penjaga tersebut menggunakan pisau. Dan terjadilah baku tembak. Dan pada saat itu pula bom yang mereka pasang sebelumnya meledak membombardir kamp itu. Dan benar saja di tengah pertempuran si bocil malah menjadi beban, di mana ia tertembak oleh Zaysen di bagian paha. Rambo pun mencoba menolong si bocil, namun sayang ia juga terpental dan tertusuk besi di bagian perutnya hingga tembus. Namun Rambo tetap strong dan membawa si bocil untuk diselamatkan. Rambo dan Musa pun membawa si bocil kabur melewati selokan di sana. Tentara Rusia pun tak tinggal diam. Mereka terus memburu Rambo walaupun di dalam selokan sekalipun. Namun dengan cerdik Rambo memasang bom dengan waktu 30 detik. Sesaat musuh tiba, bom tersebut pun langsung meledak. Dengan cepat Rambo pun melepas kawat selokan dan berhasil kabur dari sana. Sebelum pergi dari sana Rambo pun membazoka tempat tersebut, hingga menutup akses keluar tentara Rusia. Akibat kekacauan yang dibuat oleh Rambo membuat Zaysen sangat marah dan memukuli kolonel. Zaysen pun mengatakan jika ia akan memburu dan mengguliti Rambo. Kolonel pun berkata jika bukan mereka yang memburu Rambo, melainkan Rambo lah yang akan memburu mereka.
Sin kembali lagi-lagi ke Rambo yang berhasil lolos dan bersembunyi di dalam gua. Setelah berhasil mengobati si bocil, Rambo pun menyuruh mereka berdua untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan ia akan kembali lagi ke kamp Rusia seorang diri untuk menyelamatkan Kolonel Trautman. Setelah Musa dan bocil pergi, ia pun bergegas mengobati luka tusukan di perutnya. Pertama-tama ia mengeluarkan besi terlebih dahulu. Setelah itu memasukkan bubuk mesiu lalu membakarnya. Dengan begitu pendarahan di lukanya akan mampet sementara waktu. Singkat cerita pagi pun tiba. Di sini tentara Rusia terus memburu dan mencari keberadaan Rambo. Akan tetapi Rambo ternyata telah tiba di kamp Rusia. Secara perlahan Rambo memanjat tebing benteng Rusia. Setibanya di atas, Rambo berhasil membunuh musuh satu persatu. Di bawah Rambo mendapati sang kolonel yang akan dibakar. Dengan cepat Rambo menikam dan menyelamatkan sang kolonel. Setelah itu Rambo pun bergegas menyelamatkan tawanan lainnya. Di luar, Rambo mendapati Jason yang keluar dari heli, dan Rambo pun berniat mencuri heli tersebut. Setelah itu Rambo pun bergegas pergi dari sana. Jason yang melihat itu pun langsung menembaki heli Rambo hingga mengeluarkan asap. Karena tak kuat lagi, Rambo pun berniat mendarat secara darurat. Beruntung di sini mereka berhasil selamat dan kabur dari sana. Jason pun tiba di sana dan mendapati heli Rambo hancur. Akan tetapi ia tak mendapati mayat Rambo. Jason pun marah dan menyuruh semua prajuritnya memburu Rambo sampai dapat. Sedangkan Rambo dan kolonel kini mereka merasa lega karena telah tiba di perbatasan. Tidak lama kemudian mereka pun terkejut mendapati pasukan Rusia yang terus memburu mereka. Dengan cepat Rambo merakit panah andalannya, di mana di ujung panah tersebut terdapat rudal kecil. Setelah berhasil meledakkan salah satu heli musuh, Rambo pun bergegas memasuki lubang gua di sana. Jason pun marah dan menjatuhkan bom. Setelah itu Jason pun menurunkan beberapa prajurit untuk memburu Rambo dan kolonel di dalam gua. Dengan cerdik Rambo dan kolonel berkolaborasi dan berhasil membunuh musuh satu persatu. Kemudian Rambo mengambil salah satu walkie-talkie dan mengancam akan membunuh Jason. Jason pun ketakutan dan pergi dari sana. Setelah berhasil membunuh semua musuh, Rambo dan kolonel pun kembali naik ke atas. Setibanya di atas ternyata Rambo telah ditunggu oleh anak buah Jason, kita sebut saja Huluk. Di sini Huluk mencekik dan menghajar Rambo habis-habisan. Hingga akhirnya Rambo pun berhasil memberikan perlawanan dan membunuh Huluk. Setelah itu Rambo dan kolonel pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian tanah pun bergetar. Dan ternyata Jason membawa pasukan sebatalion untuk menangkap Rambo. Di sini Jason menawari Rambo untuk menyerah saja, karena mereka sudah terkepung dan tak akan mungkin bisa menang. Namun Rambo tak gentar sedikit pun, ia langsung menghantam pasukan Jason dan terjadilah pertempuran. Pada saat Rambo dan kolonel terpojok tiba-tiba datanglah pasukan mujahidin yang datang membantu. Dan terjadilah pertempuran yang epik, di mana pasukan berkuda harus melawan pasukan lapis baja. Dengan cepat Rambo mengambil alih senjata berat dan membombardir pasukan Jason. Di tengah peperangan, kolonel tertembak di bahu dan Rambo tertembak di bagian paha. Tak ingin menyerah, Rambo pun ngamuk dan berhasil merebut salah satu tank musuh. Jason yang melihat itu pun langsung menembaki tanknya Rambo. Dan Rambo pun sama halnya. Pada saat berhadapan, Rambo dengan cerdik menembak Jason menggunakan senjata dan berhasil mengenainya. Dan adu banteng pun tak terelakkan. Mereka yang melihat itu mengira jika Rambo tak akan selamat. Dengan tidak terduga ternyata Rambo selamat. Setelah peperangan usai, Rambo dan kolonel pun akan pulang. Di sini Musa dan Bocil mencoba membujuk Rambo untuk tinggal. Namun Rambo menolaknya. Rambo bersama kolonel Trautman pun pergi dari sana. Scene melompat ke 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008.
Dan kita diperlihatkan dengan peperangan antar saudara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Yaitu bangsa Burma melawan bangsa Karen. Di mana bangsa Karen yang mayoritas sebagai petani, selalu didiskriminasi. Lalu kita diperlihatkan dengan John Rambo yang ternyata saat ini masih menetap di Thailand. Kehidupannya saat ini sangat damai dan tenang. Terbukti selama 20 tahun ini ia sudah tak memegang senjata lagi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rambo mencari ular kobra untuk ia jual ke pengepul. Setelah mendapatkan banyak ular, Rambo bersama 2 anak buahnya pun bergegas pulang. Di perjalanan ia sambil memanah ikan dan memberikannya kepada biksu yang melintas. Setelah tiba, Rambo langsung menjual ular hasil tangkapannya tersebut. Namun di sini si pembeli nampak marah kepada Rambo. Ia berkata untuk tidak menjual ular kepadanya untuk sementara waktu, karena ularnya masih banyak. Akan tetapi Rambo nampak tak memperdulikannya. Tidak selang berapa lama, datanglah rombongan misionaris yang diketuai oleh Michael. Di sini Michael meminta untuk diantar ke Burma oleh Rambo. Ternyata, selain bekerja mencari ular, Rambo juga menyediakan jasa ojek perahu. Rambo yang mengetahui mereka akan ke Burma dengan tegas menolaknya. Mengingat jika tempat tersebut adalah daerah konflik yang saat ini masih berperang. Namun Michael kekeh ingin diantarkan. Ia berkata jika mereka adalah misionaris yang membawa obat-obatan, alat medis dan bantuan lainnya. Namun hasilnya sama saja. Rambo dengan tegas menolak. Michael pun kecewa dan mengajak rekan mereka untuk pulang saja. Sarah yang merupakan tunangan Michael, sangat kekeh jika mereka harus pergi ke sana bagaimanapun caranya. Sarah pun menemui Rambo dan mencoba membujuknya lagi. Namun apalah daya, Rambo lagi-lagi menolak rayuannya mentah-mentah. Scene berpindah ke pasukan Burma yang kini sedang membawa beberapa penduduk Karen yang akan mereka jadikan ajang taruhan dan senang-senang semata. Mereka melempari bom secara acak, lalu menyuruh semua penduduk itu melewatinya. Akibat kurang greget, mereka menembaki semuanya tanpa ampun. Kembali lagi ke Sarah yang kini menemui Rambo kembali. Sarah mencoba untuk membujuk Rambo yang kedua kalinya agar mau mengantarkan mereka ke Burma. Namun hasilnya sama saja, Rambo tetap tak ingin mengantar mereka. Malam harinya, lagi-lagi pasukan Burma mengumpulkan warga Karen. Di sini mereka menangkapi anak-anak muda bangsa Karen untuk dijadikan sebagai prajurit mereka. Dia adalah pemimpin pasukan Burma, kita sebut saja dia Udin. Udin menyampaikan jika mereka harus takut dan memberikan anak-anak mereka dengan ikhlas. Jika tidak, ia tidak akan segan-segan membantai mereka semua. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang membuat kipas perahunya. Setelah usai, ia pun hendak memasangnya di kapal. Namun ia terkejut mendapati seseorang betina yang sedang duduk seorang diri di perahunya. Rambo pun sempat berpikir jika orang tersebut adalah Mbak Kunti. Tak ingin penasaran ia pun menghampiri betina tersebut. Dan faktanya orang itu adalah Sarah yang sangat kekeh dan memohon dengan sangat kepada Rambo agar bisa mengantar mereka ke Burma. Dasar ya cewek, kalau ada maunya pasti aja maksa. Namun hasilnya sama saja, Rambo tetap menolak mengantarkan mereka ke Burma. Karena tak ada pilihan, akhirnya Sarah menggunakan ilmu jaran goyang untuk memelet Rambo. Rambo yang terkena pelet, akhirnya mau dan setuju untuk mengantar mereka. Pagi pun tiba, di mana mereka telah siap dan pergi menuju Burma. Sarah yang melihat Rambo orang yang baik akhirnya naksir dan mengajaknya ngobrol. Michael yang merupakan tunangannya Sarah pun cemburu dan melerai pembicaraan mereka. Singkat cerita malam pun tiba, dan hal yang mengerikan akan dimulai, di mana mereka secara tidak sengaja melintasi kawasan bajak laut Burma yang kejam dan sadis. Rambo langsung menyuruh mereka untuk menunduk dan diam. Alhasil mereka pun berhasil lewat dengan aman. Dan ternyata mereka diprank. Bajak laut tersebut langsung mengejar dan menodong mereka. Di sini mereka meminta semua barang-barang yang Rambo bawa, dan juga termasuk dengan Sarah yang akan mereka jadikan bahan pengencerotan. Rambo pun berkata,
jika ia bersiap memberikan apapun, asalkan Sarah tak dibawa. Bajak laut pun tak peduli, mereka tetap menginginkan Sarah. Karena tak ada pilihan, Rambo pun terpaksa mencabut nyawa mereka dengan sangat mudah. Dan faktanya, hawa membunuh Rambo masih tetap tajam, walaupun puluhan tahun tak berperang. Bukannya berterima kasih, Michael malah memarahi Rambo, karena telah sesuka hati mencabut nyawa seseorang. Rambo pun marah dan mencekik Michael. Rambo berkata, jika saja ia tak membunuh mereka, maka Sarah akan diperkaos 50 kali lalu dipenggal. Rambo pun marah dan mengajak mereka untuk kembali pulang saja. Namun di sini Sarah sangat kekeh ingin diantar ke Burma oleh Rambo. Rambo pun lagi-lagi kena pelet dan mau mengantar mereka ke Burma. Namun sebelum itu Rambo mengatakan jika usaha mereka tidak akan membantu apa-apa. Singkat cerita pagi pun tiba dan mereka telah tiba di Burma. Sarah pun sangat berterima kasih kepada Rambo karena telah mengantar mereka secara sukarela, alias tidak mau dibayar. Sarah pun memberikan Rambo sebuah kenang-kenangan berupa kalung. Setelah itu Rambo pun pulang kembali. Di perjalanan, Rambo menghampiri kapal bajak laut semalam. Untuk menghilangkan jejak, Rambo menyirami bensil ke seluruh bagian kapal lalu meledakkannya bersama mayat para bajak laut. Setibanya di desa, Sarah bersama rekannya pun langsung melakukan tugas mereka. Mulai dari mengajar dan mengobati para warga Karen yang terluka. Tidak selang berapa lama, misi mereka telah bocor dan desa itu pun dibantai habis-habisan oleh pasukan Burma. Dalam penyerangan itu tidak pandang bulu, mulai dari emak-emak, anak-anak ataupun lansia habis mereka sikat. Dan disinilah penyesalan mereka, karena tak mendengarkan perkataan Rambo sebelumnya. Dalam penyerangan itu membuat hampir seluruh warga tewas. Untuk sisa warga yang selamat, mereka tangkap, termasuk juga dengan para misionaris. Scene berpindah ke Rambo yang saat ini terus memikirkan Sarah. Bisa disimpulkan jika Rambo menyukainya. Kembali ke kamp Burma, di mana kita diperlihatkan dengan kekejaman. Semua warga Karen yang dijadikan sandera diperlakukan selayaknya hewan. Dan para anak muda dididik sangat keras untuk dijadikan sebagai prajurit mereka. 1 minggu pun berlalu dan kini Rambo tengah bermimpi tentang masa lalunya yang kelam. Tidak lama kemudian datanglah pastor dari Colorado. Di sini ia menyampaikan kepada Rambo, jikalau para misionaris tertangkap oleh pasukan Burma, dan saat ini tengah ditawan. Di sini si pastor ingin mengirimkan beberapa tentara bayaran untuk menyelamatkan mereka. Di sini si pastor meminta tolong agar Rambo mengantarkan para tentara bayaran itu ke Burma. Mendengar fakta itu, lantas jiwa Rambo bergejolak dan siap membantu menyelamatkan para misionaris. Dengan cepat Rambo membuat golok sakti andalannya. Dan hari penyelamatan pun tiba. Rambo pergi dengan membawa beberapa tentara bayaran kiriman sang pastor. Di tengah perjalanan, seekor manusia berkepala botak nampak terus mengoceh, dan menyombongkan diri jika ia yang paling hebat. Rambo pun hanya diam dan berpantun dalam hati. Ikan hiu makan opak. Pak. Singkat cerita mereka pun tiba, dan ternyata mereka telah ditunggu oleh pemberontak Karen, yang bernama Min. Min yang merupakan penduduk asli sana, ternyata akan memandu dan membantu mereka menyelamatkan para sandera. Rambo pun mempersiapkan senjatanya dan hendak ingin ikut membantu. Namun si botak tetap saja arogan dan tidak mengajak Rambo. Ia berkata jikalau Rambo hanya penjaga perahu biasa, dan hanya akan memperlambat perjalanan mereka saja. Dan mereka pun pergi tanpa mengajak Rambo. Di tengah perjalanan, mereka melewati bom Talboy sisa Perang Dunia Kedua. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka telah tiba di desa. Mereka pun terkejut bukan main, setelah melihat mayat bergelimpangan di mana-mana dan membusuk. Perdebatan pun terjadi, di mana mereka sangat ketakutan setelah menyaksikan kekejaman tersebut. Ditambah jumlah pasukan Burma ternyata ratusan. Perdebatan pun dimulai, di mana mereka bimbang apakah harus melanjutkan misi atau tidak. Di tengah perdebatan,
Datanglah sekelompok pasukan Burma yang membawa sebagian warga Karen, untuk dijadikan ajang taruhan dan seru-seruan semata. Mereka melempari bom secara acak dan menyuruh warga Karen untuk melewatinya. Kelompok si botak nampak sangat ketakutan dan tak berani menolong mereka. Bak superhero, datanglah Rambo yang langsung membunuh pasukan Burma hanya menggunakan anak panah. Melihat itu, lantas membuat si botak terkejut dengan kemampuan membunuh Rambo. Nyali si botak pun ciut dan mengajak mereka semua untuk membatalkan misi saja. Dengan cepat Rambo memuluskan anak panahnya tepat di batang hidung si botak. Rambo sambil berkata, hidup tanpa apapun atau mati demi satu hal. Dengan terpaksa mereka pun ikut Rambo menyelamatkan para tawanan. Singkat cerita malam pun tiba. Rambo bersama tentara bayaran membuat strategi untuk menyelamatkan para misionaris. Rencana mereka dipermudah dengan Min yang menyamar menjadi tentara Burma. Setelah berhasil masuk, mereka langsung berpencar dan menyelusuri berbagai sudut. Beruntung di sini para tentara Burma sedang melakukan pesta di tengah camp, ditambah hujan yang sangat lebat sehingga membuat pergerakan kelompok Rambo bebas bergerak. Setelah cukup lama mencari akhirnya Rambo berhasil menemukan Michael dan langsung menanyakan di mana Sarah ditawan. Sedangkan para tentara Burma, kini mereka sangat asyik menikmati pertunjukan tari balet yang dilakukan oleh tawanan wanita. Mereka tak menyadari jika kampnya saat ini sedang diacak-acak oleh kelompok Rambo. Di tengah pencarian Sarah, Rambo mendapati Udin yang hendak melakukan anu dengan bocah laki-laki. Melihat itu membuat Rambo sangat marah, dan ia pun menyimpan dendam terhadap Udin. Rambo pun melanjutkan pencarian Sarah. Tak sia-sia, akhirnya Rambo berhasil menemukan Sarah yang terbaring lemas. Namun sial ada salah satu penjaga yang terlebih dahulu membawa Sarah untuk memperkaosnya. Rambo pun mengikuti dari belakang dan membunuh penjaga tersebut dengan sangat sadis. Dengan cepat mereka pun kabur dari sana. Mereka pun telah terkumpul dan bersiap untuk kabur. Namun sayang Rambo dan Sarah belum juga tiba. Si botak pun mengajak mereka semua untuk kabur terlebih dahulu dan meninggalkan Rambo. Akan tetapi si sniper tetap stay menunggu Rambo. Dalam pelariannya, tiba-tiba Sarah terpeleset dan mereka pun ketahuan. Pada saat mereka hendak ditembak, beruntung ada si sniper yang membantu. Singkat cerita pagi pun tiba. Di sini pasukan Burma terlihat chaos. Salah satu anak buah Udin menyampaikan jika semalam terdapat seseorang yang datang menyelamatkan para tawanan, ditambah beberapa pasukan terbunuh secara sadis. Mendengar itu lantas Udin mengerahkan semua pasukan untuk memburu kelompok Rambo menggunakan anjing pelacak. Berpindah ke kelompok Rambo. Di sini kaki Sarah tak sengaja menginjak ranting hingga membuat kakinya terluka. Rambo pun mencoba memberikan perhatiannya mengobati Sarah. Sin berpindah ke kelompok si botak. Di sini ia mendapatkan karma karena telah meninggalkan Rambo, di mana ia terkena jebakan ranjau hingga membuat kakinya hancur. Mendengar suara ledakan lantas membuat pasukan Udin mengetahui lokasi si botak. Michael yang merupakan seorang dokter pun dengan cepat mengobati kaki si botak. Sin berpindah ke kelompok Rambo. Di sini si sniper berkata jika mereka sedang dilacak menggunakan anjing. Dengan inisiatif, Rambo mengambil sobekan baju Sarah dan menyuruh si sniper menembakkan senjatanya. Mendengar tembakan, lantas membuat pasukan Udin teralihkan dan bergegas menuju lokasi Rambo. Ternyata di sini Rambo hendak menjebak pasukan Udin sendirian. Rambo menggiring mereka ke tempat bom Talboy, bekas Perang Dunia Kedua. Setibanya di bom, Rambo dengan cepat merakit jebakan dan mengaktifkan bom tersebut, lalu mengikatkannya menggunakan sobekan baju Sarah. Setelah itu ia bergegas kabur dari sana. Setelah pasukan Burma tiba, mereka pun hanya menemukan sobekan baju Sarah. Dengan bodohnya, ia menarik sobekan tersebut. Dan sedangkan sniper bersama Sarah, kini mereka telah tiba di tebing tepi sungai. Mereka pun terkejut setelah melihat jika kelompok si botak ternyata telah tertangkap oleh pasukan Udin. Tidak hanya itu saja, ternyata mereka juga saat ini tengah disiksa habis-habisan oleh pasukan Udin.
Setelah puas menyiksa, Udin pun menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi mereka semua. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Rambo dari belakang dan merebut senjata berat milik anak buah Udin. Dengan membabi buta, Rambo menghantam semua anak buah Udin dengan sangat sadis. Dan pertempuran epik pun tak terelakkan, di mana beberapa orang harus melawan ratusan tentara. Dengan mode ngamuk, Rambo memberondong pasukan Udin tanpa ampun. Akibat kalah jumlah, membuat kelompok Rambo terdesak dan kewalahan. Beruntung datanglah Min bersama pemberontak Karen yang datang membantu. Dan pertempuran epik pun berlanjut. Dengan cepat Rambo mengisi amunisi dan membombardir pasukan Burma dengan mode ngamuk. Di tengah pertempuran, datanglah kapal perang Burma yang berhasil menembak lengan Rambo. Beruntung tak sampai membunuhnya. Rambo pun bangkit lagi, dan mengeluarkan mode ngamuk hingga akhirnya ia pun berhasil meledakkan kapal tersebut. Dan membuat pasukan Burma rata dengan tanah. Hingga tersisalah Udin. Dengan pengecutnya, Udin kabur tunggang langgang dari lokasi perang. Rambo yang memiliki dendam kepada Udin, akhirnya mencegatnya dan menusuknya menggunakan golok saktinya, hingga perutnya terbelah. Dan peperangan pun dimenangkan oleh kelompok Rambo. Dari kejauhan, Rambo menatap Sarah yang memeluk Michael. Seketika ia pun kecewa. Rambo pun memberikan salam perpisahan kepada Sarah lalu pergi dari sana. Setelah peperangan itu, Rambo pun kembali ke kampung halamannya yang berada di Arizona, Amerika. Scene melompat ke 11 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan sekelompok tim penyelamat yang sedang mencari keberadaan 3 pendaki yang hilang di Gunung Bowie, Arizona. Akibat badai yang semakin kencang, pemimpin penyelamat menyuruh semua anggotanya untuk segera menarik diri, mengingat jika banjir bandang akan segera tiba. Mendengar hal itu membuat semua penyelamat bergegas kabur menyelamatkan diri dari sana. Namun tidak untuk relawan berkuda yang tetap santuy membantu mencari para pendaki yang hilang. Dan faktanya orang tersebut ialah John Rambo. Di sini Rambo berhasil menemukan salah satu dari mereka, yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Rambo pun melanjutkan pencariannya lagi. Dan pada akhirnya Rambo menemukan 2 pendaki yang tersisa. Di sini salah satu pendaki menanyakan tentang keberadaan istrinya. Rambo pun mengatakan jika istrinya telah tewas di kali. Mendengar hal itu membuat si pria tidak percaya dan memutuskan untuk pergi ke kali untuk memastikannya. Melihat jika banjir bandang akan segera tiba, Rambo langsung mengikat kudanya ke bebatuan besar. Setelah itu mengikat dirinya bersama salah satu pendaki yang tersisa. Dan pada akhirnya mereka pun selamat berkat aksi heroik dari Om Rambo. Namun Rambo kaget setelah mendapati jika pria yang mencari istrinya tadi juga ikut tewas akibat diterjang banjir. Dan untuk kesekian kalinya, tim penyelamat berterima kasih berkat bantuan dari Rambo. Setelah itu Rambo memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Di rumah ternyata Rambo tinggal dengan Maria. Maria merupakan seorang pengurus rumah tangga yang bekerja sudah sangat lama. Dan ia juga sudah dianggap sebagai saudara oleh Om Rambo. Untuk meluapkan hobi dan merenungi masa kelamnya, ternyata Rambo membuat terowongan yang sangat luas di bawah tanah rumahnya. Singkat cerita pagi pun tiba. Ternyata di sini Rambo meneruskan usaha peternakan kuda dari keluarganya. Bisa dilihat jika Rambo saat ini sangat bahagia dengan masa tuanya yang tenang. Berbeda dengan masa mudanya yang dipenuhi dengan kekerasan dan darah. Ditambah lagi ada Gabriela yang merupakan cucu Maria, yang sudah dianggap cucu kandung oleh Rambo. Dan Rambo juga sangat sayang dengannya. Sambil bermain kuda, Gabriela meminta izin kepada Rambo untuk membuat pesta di dalam terowongan Rambo. Rambo yang sangat sayang tentu saja mengizinkannya. Singkat cerita malam pun tiba, dengan menyetel lagu dangdut. Gabriela bersama kawan-kawannya sangat terhibur. Mereka juga sangat takjub dengan terowongan yang dibuat oleh Rambo. Pada saat Gabriela ingin bercumbu dengan pacarnya, tiba-tiba HP Gabriela berbunyi. Ternyata Gabriela dihubungi oleh Giselle, teman lamanya yang saat ini tinggal di Meksiko.
Giselle mengatakan jika ia berhasil menemukan keberadaan ayah kandung Gabriela yang saat ini tinggal di salah satu apartemen di Meksiko. Tanpa sebab akibat, tiba-tiba Gabriela menyudahi pesta dan mengusir semua teman-temannya. Di sini Rambo menanyakan ada apa gerangan. Gabriela pun mengatakan jika ia berhasil menemukan keberadaan ayahnya di Meksiko. Dan ia ingin menemuinya ke sana. Rambo yang mendengar hal itu lantas melarang niat Gabriela itu. Karena ia tahu sendiri jika ayahnya bukanlah orang baik-baik. Gabriela yang tadi beri izin lantas sangat sedih dan galau. Keesokan paginya tiba-tiba Gabriela terlibat cekcok dengan Maria. Gabriela dengan sangat kekeh jika ia ingin pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Maria pun mengatakan jika ayahnya bukanlah orang baik-baik. Dulu sewaktu Gabriela masih kecil, sang ayah sering menyiksa ibunya dan mencampakkan dirinya. Sehingga membuat ibu Gabriela tewas olehnya. Dan pada saat Om Rambo pulang ke rumah, ia diusir oleh Rambo dan menghilang sampai saat ini. Gabriela pun sangat sedih dan meminta izin untuk pergi ke rumah temannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gabriela terus merenungi ayahnya. Tanpa sepengetahuan Rambo dan Maria, akhirnya Gabriela memutuskan untuk tetap pergi ke Meksiko. Secara perlahan, Gabriela menyusuri alamat rumah Giselle. Singkatnya ia pun berhasil menemukan rumah Giselle. Setelah bertemu, mereka langsung berpelukan melepas kangen karena telah lama tak bertemu. Setelah itu Giselle pun membawa Gabriela untuk menemukannya dengan sang ayah. Setelah bertemu Gabriela langsung menanyakan mengapa ia dulu pergi meninggalkannya. Tak ingin basa-basi, sang ayah langsung mengatakan jika Gabriela dan ibunya tidak ada artinya. Dan ia sangat tidak menginginkan mereka berdua. Gabriela yang mendengar fakta itu lantas sangat sedih. Dan menyesali karena tak mendengarkan perkataan Rambo dan Maria. Dengan perasaan sedih dan marah, Gabriela memutuskan untuk pergi pulang ke Arizona. Namun hal itu dilarang oleh Giselle, mengingat jika hari sudah larut malam. Di sini Giselle mengajak Gabriela untuk pergi ke bar terlebih dahulu untuk menghilangkan kapusing. Di bar Gabriela didekati oleh seorang pria fuckboy yang bernama Agus. Tanpa sepengetahuan Gabriela, Agus memberikan obat bius ke dalam minumannya Gabriela. Pagi harinya kita diperlihatkan dengan bos kartel yang bernama Hugo Martinez. Di sini ia ditemui oleh rekan bisnisnya yang bernama Junet. Junet menanyakan tentang perkembangan bisnis prostitusinya. Dalam mengelola bisnis itu Hugo ditemani oleh adik kandungnya yang bernama Victor Martinez. Scene berpindah ke Maria yang sangat panik memberitahukan kepada Rambo jika Gabriela ternyata pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Dan sampai saat ini ia belum pulang. Rambo yang mendengar fakta itu langsung bergegas ke Meksiko untuk mencari Gabriela. Scene berpindah ke Gabriela yang ternyata saat ini dijual oleh Agus ke Victor untuk dijadikan budak pengenceritan. Di sini Victor mengatakan jika ia tak akan segan-segan menyiksa bahkan membunuh mereka yang berniat untuk kabur. Setibanya di Meksiko, Rambo langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan keberadaan Gabriela. Namun sang ayah menjelaskan jika ia tak mengetahuinya. Setelah itu Rambo langsung menemui Giselle di rumahnya. Giselle menjelaskan jika ia tak mengetahui keberadaan Gabriela. Karena mereka terpisah sewaktu di bar semalam. Namun Rambo mendapati gelang Gabriela di tangan Giselle. Rambo langsung mencengkram dan mengancam akan membunuhnya, apabila Giselle tak memberitahukan siapa yang menculik Gabriela. Karena ketakutan akhirnya Giselle mengajak Rambo untuk dipertemukan dengan Agus orang yang menculik Gabriela. Di dalam bar, Giselle langsung menunjuk Agus dalang di balik hilangnya Gabriela. Rambo pun menyuruh Giselle untuk pergi, sedangkan ia akan memantau Agus dari kejauhan. Akan tetapi ada salah satu wanita yang nampak curiga dengan gerak-gerik Rambo. Setelah cukup lama akhirnya Agus pun keluar dari bar tersebut. Dengan cepat Rambo mengikutinya dari belakang. Namun si wanita yang memperhatikan Rambo juga membuntuti dari belakang. Kembali lagi ke Agus yang saat ini ingin melakukan tanam benih di dalam mobil. Dengan cepat Rambo langsung menghantamkan pisaunya ke paha Agus. Setelah itu mematahkan tulang selangkanya. Rambo sambil menanyakan tentang keberadaan Gabriela. Agus yang tak tahan lagi akhirnya menyerah dan ia akan memberitahukan di mana Gabriela ia jual.
Wanita di bar yang terus memantau juga ikut membuntuti mereka. Kembali ke Gabriela, salah satu senior menyampaikan jika mereka harus melayani 40-50 pria dalam sehari. Setelah itu datanglah sekumpulan polisi korup yang hendak menanam benih secara gratis. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini telah tiba di kediaman Hugo dan Victor. Agus mengatakan jika disinilah ia menjual Gabriela. Dengan cepat Rambo langsung membogem Agus hingga pingsan. Setelah itu Rambo langsung bergegas menuju ke kediaman Hugo. Dengan santuinya Rambo melewati gang yang paling berbahaya di sana. Akan tetapi keberadaannya diketahui oleh anak buah Hugo. Mereka pun mengepung dan membuntuti Rambo dari belakang. Setibanya di atas Rambo langsung ditanya ada apa gerangan menemuinya. Akan tetapi Rambo enggan menjawabnya. Rambo pun digeledah dan diambil dompet beserta senjatanya. Setelah Victor melihat foto Gabriela, sontak ia mengatakan jika Gabriela adalah jalang baru di tempatnya. Mendengar hal itu lantas membuat Rambo marah dan berteriak. Victor yang tak terima digertak lantas langsung menghantam Rambo beramai-ramai. Di sini Rambo memohon untuk melepaskan Gabriela. Namun Hugo mengatakan jika Gabriela bersama jalang lainnya tak ada harganya bagi pria seperti mereka. Ia akan menjual dan menidurinya sampai mati. Setelah itu Hugo menyuruh adiknya Victor untuk memberikan tanda X di pipi Rambo. Setelah melihat situasi aman, wanita yang mengintainya di bar sebelumnya langsung menghampiri untuk menyelamatkan Rambo. Kembali lagi ke Hugo dan Victor. Di sini Victor sangat marah dengan keputusan Hugo membiarkan Rambo tetap hidup. Sebagai gantinya, Victor meminta Gabriela untuk ia encrit sampai koit. Dengan cepat Victor menyuntikkan narkoboy. Setelah itu menggaulinya tanpa henti. Keesokan paginya Rambo mendapatkan perawatan khusus dari dokter panggilan. Si dokter mengatakan jika luka Rambo sangatlah parah, dan ia saat ini sedang dalam keadaan koma. 4 hari berlalu Gabriela terus disuntik narkoboy dan secara terus-menerus ditiduri. Pada saat itu pula ternyata Rambo telah siuman dari komanya. Rambo sangat berterima kasih kepada si wanita yang menolongnya. Rambo menanyakan siapa nama si wanita itu. Si wanita pun mengatakan jika namanya adalah Carmen Delgado yang bekerja sebagai jurnalis. Carmen mengatakan jika ia juga sudah sejak lama menyelidiki Martinez bersaudara. Karena adiknya juga telah menjadi korban mereka. Adiknya diculik dan tewas akibat overdosis 3 tahun lalu. Rambo pun meminta tolong agar Carmen memberitahukan di mana ia bisa menemukan Gabriela. Setelah Rambo mengetahuinya, ia langsung bergegas menuju rumah bordil yang dimaksud. Setibanya di sana Rambo menyamar sebagai pembeli apem muda. Pada saat mereka lengah, Rambo langsung menghantam mereka semua menggunakan palu. Rambo yang menemukan keberadaan Gabriela sangat terkejut dengan kondisinya yang sangat mengenaskan. Dengan cepat Rambo langsung membawanya pulang ke Arizona. Di tengah perjalanan Rambo sangat khawatir dengan keadaan Gabriela. Rambo meminta Gabriela untuk tetap membuka matanya. Gabriela pun menyesali karena tak mengindahkan perkataan Rambo. Pada saat itu pula Gabriela menghembuskan nafas terakhirnya. Rambo yang mendapati fakta itu lantas sangat sedih karena Gabriela sudah dianggapnya sebagai cucu sedari kecil. Setibanya di rumah Maria langsung bergegas ingin menemui cucunya. Namun hal itu langsung dihalangi oleh Rambo. Rambo mengatakan jika Gabriela sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maria yang mendengar fakta itu lantas sangat sedih sejadi-jadinya. Setelah selesai mengubur Gabriela, Maria memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama saudaranya di Meksiko. Sebelum pergi Maria meminta Rambo untuk menjaga dirinya. Setelah Maria pergi, Rambo memutuskan untuk merencanakan aksi balas dendam kepada Martinez bersaudara. Berbekal pengalaman perangnya, Rambo membuat jebakan di setiap sudut rumahnya. Dari membuat ranjau kayu, menajamkan golok saktinya, meletakkan senjata-senjata di setiap titik. Setelah itu ia langsung mengasah kemampuannya dalam menggunakan anak panah agar tepat sasaran. Setelah semuanya beres, Rambo langsung menemui Carmen kembali.
Ia mengatakan kepada Carmen jika dirinya akan melakukan aksi balas dendam. Rambo menanyakan di mana ia bisa menemukan keberadaan si kurus Victor. Setibanya di kediaman Victor, satu persatu Rambo berhasil menghabisi anak buah Victor yang berjaga. Hingga tersisalah Victor yang sedang main sabun di dalam toilet. Secara perlahan ia menghampirinya. Dan kalian tahulah apa yang akan terjadi. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana kediaman Victor telah ramai akan polisi dan wartawan yang sedang meliput. Dengan keadaan cemas ia menemui adiknya yang saat ini terbujur kaku tanpa kepala. Di badan Victor, Rambo meninggalkan foto dan alamat rumahnya, dengan tujuan sebagai undangan peperangan. Hugo pun sangat marah dan bergegas mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerbu kediaman Rambo habis-habisan. Pagi harinya Rambo sudah siap menunggu kelompok Hugo di kuburan Gabriela. Setelah kelompok Hugo tiba, Rambo langsung bergegas menuju posisinya. Setelah salah satu mobil anak buah Hugo menginjak ranjau, disitulah peperangan telah dimulai. Hugo bersama anak buahnya langsung menyebar ke segala arah untuk memburu Rambo. Secara tiba-tiba Rambo keluar dari bawah tanah dan menghantam beberapa anak buah Hugo yang terlena. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka karena telah terpancing memasuki kandang singa tua yang buas. Satu persatu dari mereka habis terkena jebakan yang dibuat oleh Rambo. Karena kurang greget, akhirnya Rambo memutuskan untuk turun langsung menghabisi mereka. Dari menggunakan senjata maupun terkena jebakan maut yang ia buat. Darah dan organ yang berceceran sudah sangat biasa bagi Om Rambo. Hugo yang melihat itu pun sangat ketar-ketir dengan kemampuan perang Rambo. Hingga tersisalah Hugo seorang. Di sini Rambo sengaja tidak membunuhnya secara langsung. Karena ia telah menyiapkan kematian yang sangat menyakitkan untuk Hugo. Rambo langsung menggiringnya ke tempat yang telah ia siapkan. Namun di tengah pelarian ia terkena tembakan dari Hugo. Akan tetapi Rambo tetap strong, ia menyampaikan kepada Hugo melalui walkie-talkie jika ia akan mencabut jantung Hugo. Rambo pun meledakkan terowongan dan ia menyuruh Hugo untuk mengikuti lampu yang menyala apabila ingin tetap hidup. Setelah Hugo berhasil keluar, Rambo langsung menghantam seluruh bagian tubuh Hugo menggunakan anak panahnya. Setelah Hugo terkunci, Rambo secara perlahan menghampiri Hugo dengan pisau di tangannya. Hugo yang tak bisa bergerak langsung memasang muka sedih. Berharap jika Om Rambo bisa memaafkannya. Rambo yang sudah dipenuhi dengan amarah, langsung menghantam dada Hugo menggunakan pisau di tangannya. Setelah itu mencabut jantungnya menggunakan tangan kosong. Setelah semuanya berakhir, Rambo secara terlatih-tatih menghampiri kursi goyangnya. Sambil meratapi hidupnya yang malang. Di mana semua orang-orang yang ia sayangi telah pergi meninggalkannya. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Om Rambo yang pergi menggunakan kuda entah kemana. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah seluruh alur cerita perjalanan Rambo dari awal sampai akhir. Apabila terdapat banyak kekurangan di dalam video ini, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam Cukodak Becuko Tengah Duo.